Guys, saya heran kok bisa Rabanians ID yang berpendidikan ini melakukan playing victim, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali saudara kita Rabanians ID yang membuat postingan mengenai video saya yang kemarin, yang mana saya memberikan argumentasi tentang celotehannya dia yang seakan-akan membedakan atau seakan-akan mengetawakan Kristen dan Yahudi yang ada aturan mengenai cukur rambut. Ya, kita langsung aja cek dulu ya postingannya ya guys ya. Nah, postingannya ini sebenarnya postingan di Instagram ya. Jadi buat teman-teman yang main Instagram bisa cek di situ. Ini kita tahu sendiri, ini adalah video saya, dikatakan detik-detik Rabanians ID kena tampol telak. Kita langsung lihat aja apa yang menjadi postingannya, captionnya ya. Dikatakan ada laporan dan saya baru ngeh jika ada YouTuber apologet Kristen yang meriak alias mempromosikan Rabanians ID. Nah, di sini sebenarnya saya agak bingung. Meriak kok mempromosikan gitu loh. Saya ini berargumentasi untuk meluruskan celotehan Anda yang keliru, bukan untuk mempromosikan Anda. Ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Ketika saya ada mengkoreksi, meluruskan argumentasi Anda, ya silakan Anda itu meluruskan juga secara argumentatif. Itu bukan berarti saling mempromosikan. Dari video saya yang dulu subscriber saya masih kecil banget, saya sudah mereak Rabanians ID, tapi dia tidak pernah membalas kembali apa yang menjadi argumentasi saya dengan alasan tidak mau mempromosikan saya. Padahal ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Tapi bagi saya sih ini hanya ngeles saja karena argumentasinya nggak bisa dipatahkan kembali kan. Begitu dia argumentasi, saya argumentasi balik, nggak bisa balas, alasannya nggak mempromosiin. Kan aneh gitu loh. Ini dua hal yang berbeda ya, harusnya bisa mengerti lah ini. Sangat disayangkan jika sekelas channel teologis namun membahas atau merespon perkara non teologis seperti human error. Nah, di sini dia merasa bahwa saya merek si Rabanians ID ini karena human error atau dia mengakui bahwa dirinya salah gitu. Tapi poin saya di situ sebenarnya bukan karena dia itu human error, bukan. Di postingan itu dia menunjukkan bahwa di Kristen dan Yahudi itu ada loh perintah untuk mencukur rambutnya sebagai bentuk kesalehan atau ketaatan. Berbeda dengan agamanya si Julpan ini gitu loh. Julfan ini, Rabanians ID ini. Di video saya hanya mengungkapkan bahwa sebenarnya di agamamu juga ada loh yang menunjukkan ada perintah mencukur dan mencukur itu sebagai bukti ketaatan. Saya hanya bilang begitu. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mengejek tentang Kristen mengenai cukur rambutnya gitu loh. Dan kemudian saya luruskan kembali, saya menunjukkan bahwa punyamu juga ada kok. Terus dia baper guys. Terus dia mengatakan bahwa saya mengomentari tentang postingan yang non teologis lu. Piye tuh sampean ini? Lah, kenapa kamu kok memposting tentang cukur rambutnya Kristen Yahudi? Kenapa? Alasanmu apa? Terus mengkaitkan dengan agamamu. Terus ketika saya balik lagi untuk meluruskan karena kamu mengambil atau mengutip tentang Kristen, kamu jadinya baper pan. Ya susah kan kalau kayak gitu kan. Ya argumentasi aja lah yang fair. Sekarang saya bisa balik dong. Ngapain channel Islam meriak atau membahas tentang Kristen? Saya tanya. Kalau di sini kan kamu tanya, kenapa ada channel teologis tapi merespon perkara non teologis? Sekarang saya tanya, kamu channel Islam ngapain bahas channel Kristen atau ajaran Kristen? Ngapain pan? Iya kan? Bang Jul ini kayak aneh, dia yang duluan dibahas balik baper. Ini yang namanya
playing victim kan. Seakan-akan dia jadi korban. Saya yang membahas dia atau menjelekkan dia, padahal dia duluan gitu loh. Aneh. Dari dulu gitu loh, cara mainmu tuh dari dulu gitu. Ada videomu yang pertama dulu yang mereact saya, juga yang pertama itu 3 tahun lalu, itu juga kamu membuat narasi seolah-olah saya yang menyerang kamu, Van. Tapi padahal kamu duluan yang bahas Alkitab saya. Jadi harus fair ya. Kalau orang berpendidikan itu harus fair. Siap dikoreksi secara argumentatif dan siap mengoreksi juga. Nggak baper gitu loh. Kita lanjut ya. Pernah tidak teman-teman melihat Rabbanians ID merespon orang-orang tertentu, misalnya kesalahan orangnya? Walaupun dulu kita merespon Murtadin Saifuddin Ibrahim, yang kita bahas itu narasi teologisnya, bukan kesalahan subjektifnya. Nah sekarang saya apa? Saya bahas tentang teologisnya kan. Saya bahas itu tentang kutipan kamu yang membahas tentang cukuran rambut, dan saya kutip lagi cukuran rambut kamu gitu. Dari agamamu itu narasi teologis gitu. Itu bukan subjektifnya, walaupun di situ ada kamu nggak ngerti tentang hadismu sendiri, tapi nggak perlu baper di situ. Itu biasa dalam berargumentasi, itu biasa hal kayak gitu. Makanya di sini katakan lagi, banyak yang minta kami merespon channel yang menggugat Islam. Nah, perhatikan, dia memakai istilah menggugat Islam. Bagian mana yang saya menggugat Islam? Gak ada sama sekali. Gak ada. Yang saya gugat adalah argumentasimu yang seolah-olah mengejek Kristen dan Yahudi. Nah di situ kan kamu membahas tentang Yahudi dan Kristen. Kemudian saya paparkan ini loh. Ternyata di agamamu juga ada. Saya kan cuman begitu. Gak ada ku gugat. Artinya, oh salah itu ya. Mencukur ini, enggak. Saya hanya mengutip dan menunjukkan ini buat kamu nih. Ternyata di ajaranmu juga ada. Itu menggugat. Nah, jangan buat narasi yang playing victim. Seakan-akan kamu adalah korban. Seakan-akan saya menggugat kamu. Padahal kamu duluan, Mas Julvan. Karena kalau mau respon langsung nanti teken kontrak kerja sama dulu, dan untuk promosi namanya kami mention di konten terkait, beda ya lain. Ada juga yang sengaja menguntil hal-hal sepele dari Rabbanians ID untuk dijadikan konten. Ya kan lumayan jual nama Rabbanians. Tapi saya rasa kita tidak perlu mengikuti jejak yang sama. Tidak perlu mengurusi perkara sepele. Aduh, konyol. Gini ya, saya jelasin ulang. Yang ngurusin masalah sepele rambut, potong rambut dan lain-lain adalah Rabbanians ID. Kemudian setelah itu saya hanya mereact perkara sepele yang dia bikin. Dan ketika saya mereact, dia bilang kita gak perlu mengikuti jejak yang sama, mengurusi perkara sepele. Konyol sekali. Yang ngurusin dia duluan, di react, dia bilang saya ngurusi hal sepele. Aduh gak fair. Memang argumentasi kayak gini nih yang susah ya, nggak jelas. Artinya jika kamu berani melontarkan sebuah statement, pertanggungjawabkan. Balik lagi dengan argumentasi. Tunjukkan bahwa tidak ada di dalam kitabmu urusan tentang cukur rambut gitu. Iya nggak? Ya gitu, itu baru namanya fair. Bukan baper kayak gini. Kita lanjut ya. Kita lanjut lagi di bagian ini. Di statusnya, ngapain sih Islam ngurusin perkara sepele macam itu? Yang benar adalah bahwa agama yang kita banggakan ini malah mengurusi dari perkara yang paling penting, urgent, besar, sampai perkara yang paling simpel, sederhana, biasa, dan mungkin yang Anda sebut sepele. Dia yang bilang ngurusin sepele, di sini dibilang yang Anda sebut sepele. Bahkan Islam melarang umatnya pakai sendal sebelah kaki saja. Kalau pakai sepasang, kalau tidak lepaskan saja, agar kita tidak terlihat konyol, dan mengajarkan bahwa umat Islam harus tampil dengan ijah, kemuliaan. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, Islam mengontrol umatnya agar senantiasa tampil berwibawa, sopan, anggun, bersih, walaupun tanpa dipungkiri ada aja oknum yang mengamalkan Islam secara jumud. Nah, sampai di sini ya.
Saya tidak mengomentari tentang aturan-aturan ini. Tetapi dari statementnya ini sendiri, Julvan itu dia mengakui bahwa agamanya mengatur hal-hal yang bahkan dianggap sepele. Termasuk cukur rambut itu ada aturannya. Nah, kenapa sebelumnya kamu posting tentang cukur rambut Yahudi dan Kristen sebagai bentuk ketaatan? Kenapa seperti itu? Kalau kamu sendiri tahu bahwa di agamamu juga mengatur hal itu. Jadi sebenarnya memang benar apa yang saya katakan di video sebelumnya itu benar, bahwa di agamanya Mas Julvan ini juga mengajarkan memotong rambut sebagai bentuk kesalehan atau ketaatannya terhadap agamanya. Jadi sampai sini selesai kan, nggak ada masalah kan. Jadi Mas Julvan sendiri nih, Julvan, dia mengakui sendiri tentang apa yang saya katakan di video sebelumnya. Silakan teman-teman yang belum nonton, cek dulu di video yang saya yang sebelumnya itu. Di situ saya mengatakan berkali-kali bahwa di agamanya Mas Julvan itu justru juga mengajarkan mencukur rambut model tertentu dengan cara tertentu itu sebagai bentuk ketaatan kepada agamanya. Jadi sebenarnya postingan dia yang mengejek Yahudi dan Kristen dalam mencukur rambut tertentu itu jelas namanya itu menampar mukanya sendiri. Simpel kan? Ya balaslah ini dengan argumentasi yang cerdas supaya bisa kita cerna baik-baik lah apa yang Anda maksudkan. Nah, kita sekilas kembali lagi ke konten yang kita maksudkan ini ya. Nah, ini kontennya. Yang mana kontennya? Dia bilang penasaran ternyata ini sebab kenapa Yahudi panjang jambangan. Rahasia jambang aneh Yahudi. Nah, perhatikan nih. Dia mengomentari jambang aneh Yahudi. Dan bahkan di sebelahnya itu Kristen. Dia mengomentari potongan rambut mungkin yang di bawah tuh. Kok model rambutnya gitu? Aturan model rambut apa? Nah, ini agama Kristen. Dia ngomentari rambutnya orang Kristen. Dan ketika saya mengomentari tentang aturan di agamanya, dia baper dan bilang saya mengotak-atik agama. Mas Julvan, tolonglah jujur dalam hati Anda. Atau mungkin begini yang dia maksud adalah jika Julvan mengomentari aturan rambut agama lain itu adalah boleh dan itu adalah cerdas. Tapi kalau orang lain mengurusi tentang aturan-aturan cukur rambut di agamanya dan menunjukkannya kepada Julvan, itu adalah orang yang terlalu ikut campur dan itu adalah urusan sepele yang dia herankan. Saya ulang lagi. Mas Julvan heran saya membahas tentang cukur rambut karena itu hal sepele, non teologis. Tapi dia tidak heran ketika dia sendiri membahas cukur rambutnya dari agama lain. Entahlah. Nah, sekarang kita lihat ya. Di postingan selanjutnya, perhatikan alasan kenapa kita dilarang potong rambut model begitu bukanlah karena untuk menyelisih Yahudi dan Kristiani, melainkan karena memang di hadis secara eksplisit melarang motong rambut dengan model yang disebut khosa. Dalam artian, andaikan orang Yahudi dan Kristiani sudah tidak lagi memotong rambut mereka seperti itu bukan berarti larangannya hilang. Adapun hikmah kenapa dilarang potongan rambut khosa, salah satunya adalah karena menyelisihi tradisi Yahudi dan Nasrani. Jadi bedakan mana alasan dan mana hikmahnya. Sekarang jadi alasan dan hikmah ya. Jadi sebenarnya bukan gak ada aturan untuk potong rambut, tapi karena tergantung hikmahnya dan modelnya. Tapi bikin konten penasaran ternyata ini sebab kenapa Yahudi panjang jambang, rahasia jambang aneh Yahudi katanya. Kok model rambutnya gitu dan lain-lain. Ya, urusan sepele dibahas di channel besar. Dibahas balik dibilang orang terlalu receh dan sepele. Mas Julvan. Lanjut ya. Nah, mengenai konten video terkait, ada yang protes bahas aja agamamu. Begini, semua isi konten terkait ada referensinya. Di deskripsinya kami sudah sertakan 20 referensi, jadi bukan asal buat. Kedua, di video ini kami sama sekali tidak mengeluarkan kalimat ataupun kata untuk menyudutkan suatu agama. Dikatakan di sini,
Rahasia jambang aneh Yahudi. Kok model rambutnya gitu agama Kristen? Oh, itu bukan menyudutkan suatu agama. Karena Yahudi bukan agama dan Kristen bukan agama. Baiklah. Pembahasan ini dibuat sebagai bentuk understanding, kesepahaman agar saling mengenal yang dikemas dalam kacamata perspektif Islam. Singkat kata, kami sedang mempromosikan agamamu loh. Gini loh, ada yang endorse Anda. Apakah agama kami butuh dipromosikan sama kamu, Julvan? Enggak. Kristen udah populer bahkan sebelum agamamu ada. Kristen udah ada. Jadi nggak perlu pakai alasan mempromosikan agama dengan cara mengatakan potongan aneh Yahudi. Kok potongannya gitu? Agama Kristen itu promosi atau apa? Sekarang gini lah, saya tanya kamu ya. Misalnya kamu punya produk Coca-Cola, kamu bilang Coca-Cola adalah produk jelek, desainnya aneh. Itu promosi untuk Coca-Cola atau hina Coca-Cola itu? Saya tanya secara sadar saja. Ya pasti itu menghina kan. Itu menghina produk. Itu bukan mempromosikan produk. Masa itu pun gak ngerti gitu loh. Dikatakan sih, namun saya masih mempertimbangkan apakah perkara ini kita naikkan ke YouTube atau tidak. Saya rasa tidak perlu. Ya memang gak perlu karena gak tahu argumentasinya lagi untuk membahas apa kan gitu. Membahas perkara pribadi dan sepele di channel yang besar ini, banyak judul-judul yang lain yang sudah antri dan perkaranya penting. Lebih penting dari konten membela diri sendiri. Adapun kalau mau memahami lebih lanjut silahkan cek di akun Instagram ini. Membahas perkara pribadi dan sepele di channel yang besar ini. Perkara sepele tentang mencukur rambutnya Yahudi dan Kristen. Dia bahas dan karena sudah tidak bisa mau bahas balik, dibilang sepele. Lanjut. Pernah dengar hadis di mana Rasul melarang kita memotong rambut model khosa? Mencukur, ternyata sedari dahulu orang-orang non-muslim memotong rambutnya model begitu sebagai bentuk kesolehan. Itu kan poinnya yang dia sampaikan. Sebagai bentuk kesolehan. Dan saya ungkapkan lagi bahwa di dalam hadis ada memotong rambut bayi itu sebagai bentuk kesalehan juga. Jadi sebenarnya kalau mau fair, kesimpulan dari video saya adalah Yahudi, Kristen, Islam ada aturan memotong rambut sebagai bentuk kesolehan. Kalau memang benar yang Yahudi sama Kristen ya, walaupun di Kristen sebenarnya nggak ada gitu. Nah, jadi itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Zulfan mengatakan bahwa ini kan, ternyata sedari dahulu orang non-muslim memotong rambutnya dengan model begitu sebagai bentuk kesolehan. Dalam Islam tidak mengajarkan untuk memotong rambut sedemikian rupa sebagai bentuk ketaatan. Nah itu loh poinnya. Dia bilang di Islam gak ada, cuman di Kristen Yahudi. Tapi saya ingin ungkapkan, di Islam lo ada gitu loh Mas Julpan. Dan buktinya ada. Ada cara memotong bulu ketiak, ada cara memotong bulu kemaluan dan lain-lain. Kan ada itu aturannya kan. Kan gak perlu saya bahas sebenarnya. Atau dibahas ya, saya baca saja ya. Pertama dari Aisyah. Ini saya hanya baca ya, saya tidak menyerang. Saya hanya membacakannya. Ada 10 hal dari fitrah. Memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinyak, menghirup air ke dalam hidung, potong kuku, menghirup air dalam hidung ya. Potong kuku, membersihkan ruas jari jemari, mencabut bulu ketiak nih, ada aturannya nih, mencukup bulu pubis dan istinjak dengan air. Nah, kedua, ini ada 5 hal termasuk fitrah. Istihdad, khitan, memangkas kumis, mencabut bulu kemaluan, memotong kuku. Nah, itu kan diatur semuanya, berarti memang ada aturan-aturan yang dipakai di sini diperintahkan sebagai bentuk ketaatan kan. Jadi apa yang menjadi statementmu yang dikatakan sebelumnya, ternyata sedari dahulu orang-orang non-muslim memotong rambut dengan model begitu sebagai bentuk kesolehan, dalam Islam tidak mengajarkan. Nah ini harus diklarifikasi ya, harusnya Anda bikin video gak usah lah promosikan saya. Ngapain saya dipromosikan juga, gak butuh juga gitu. Nah sekarang kamu tunjukin aja bahwa tidak mengajarkan untuk
mencukur bagian-bagian tertentu sebagai bentuk ketaatan. Nah itu loh yang harus pertanggungjawabkan. Kalau enggak ya klarifikasi bahwa statementmu ini salah. Kan gitu. Itu yang namanya pertanggungjawaban. Nah selain itu saya tuntut pertanggungjawabanmu Mas Julvan. Mungkin ini receh ya di sini. Kenapa Nabi Muhammad tidak diangkat ke surga seperti Yesus Nabi Isa? Tapi dalam videomu itu kamu bahas Yohanes 3 ayat 13. Tapi dalam video ini kamu membahas dari Yohanes 3 ayat 13. Itu Alkitab yang kamu bahas dan kamu plesetin maknanya. Nah, tolong pertanggungjawabkan ini. Jangan bahas Kristen tapi kamu pura-pura kayak jadi korban, dibahas sama orang ketika argumentasinya diserang balik. Nah, ada juga PR-mu nih. Apakah Yesaya 42 menubuatkan Muhammad? Itu ada 10 part yang saya bikin dan tidak ada satupun yang bisa kamu kembalikan argumentasinya. Termasuk kamu bilang Yesaya adalah nabi kecil. Nah itu pertanggungjawabkan. Apakah ini hal sepele dan receh juga menurutmu? Nah ini adalah hal besar. Kamu membahas Kristen tapi ketika Kristen bahas balik, kamu bilang kami menyerang kamu. Nah ini benar-benar gak fair ya. Be gentleman guys. Jadilah bijak, jadilah seseorang yang berani mempertanggungjawabkan statementnya. Apalagi ketika membahas agama orang. Kan gitu. Nah sampai di sini mungkin ini adalah video yang sangat-sangat panjang, tapi ini sangat-sangat penting. Bahas aja, balikan secara argumentasi. Nggak usah berpikiran bahwa kamu promosikan channel YouTube saya. Nggak lah, nggak usah sebut saya lah, nggak usah sebut nama saya, nama channel. Cukup kasih tunjuk itu statementmu yang menunjukkan bahwa Kristen ada mencukur rambut sebagai bentuk ketaatan dan agamamu tidak ada hal-hal semacam itu. Ya silahkan tolong dipaparkan secara gamblang supaya lebih enak kan kalau argumentasi. Mari kita berargumentasi dengan cara yang sehat, dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang baper. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you guys.